Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4826 seluruh ceritanya. Singkatnya, dunia Daoxu adalah markas aliansi dari 3.000 dunia. Di dunia Daohui, ada banyak orang kuat dan banyak klan. Gagak tadi berkata sekarang ada 2 atau 3 kekuatan besar di dunia Daohui. Jelas, kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai yang teratas di dunia. Dunia Daoxu dan dunia iblis dan dunia roh tidak selaras. Jika dunia iblis dan dunia roh menyerbu, mereka secara alami akan melawan. Tidak seorang pun tahu bahwa penguasa dunia roh yang sebenarnya adalah Protoss raksasa. Jika dunia Daoxu melawan dunia roh, itu melawan Protoss raksasa. Bagaimana keadaan mereka? Lin Bai merasa lega ketika mendengar bahwa teman-teman dan kerabatnya aman. Segera bertanya tentang situasi mereka baru-baru ini. Gagak berkata sambil tersenyum, sangat bagus. Di dunia Daoxu, mereka seperti ikan di air. Bai Xiao menunjukkan bakat penguasa kuno dan modern. Setelah tiba di dunia Daoxu, dia segera membangun kekuatan dan perlahan-lahan bergerak menuju dinasti. Sebelum aku pergi, dinasti Bai Xiao telah menduduki sebagian kecil dunia Daoxu. Dengan pandangan jauh ke depan Bai Xiao, hanya masalah waktu bagi dinasti ini untuk mendapatkan pijakan yang kuat di dunia Daoxu. 18 dewa dari Gunung Taoshan adalah kebanggaan surgawi yang tak tertandingi yang muncul dari benua kuno setelah ratusan ribu tahun Qiyun. Suasana yang buruk dari tanah kuno membatasi kultivasi mereka. Ketika mereka tiba di dunia Daoxu, bakat mereka segera menunjukkan keunggulannya. Sebelum aku pergi, ayahmu Lin Duo, Lan Ling, Fu Qingxuang, Li Zengyi dan yang lainnya telah menerobos ke titik balik ke-9. Sudah hampir waktunya untuk menerobos Daosun. Setelah tiba di dunia Daoxu, Yin Jiuling pergi sendiri. Dia bertindak dengan cara yang sangat aneh. Dia tidak datang dan pergi, dan tidak ada yang bisa membatasinya. Tetapi aku juga berpikir itu normal. Bagaimanapun, orang-orang yang dapat menjadikan neraka Zhou sebagai taman belakang mereka tidak mudah diprovokasi. Zhao Yue, aku akan berkonsentrasi pada latihanku. Sepertinya aku ingin bergerak menuju Master Gu. Kamu harus berhati-hati. Gadis ini selalu kejam. Burung gagak itu datang perlahan dan memberi Lin Bai penjelasan singkat tentang 18 dewa di Taoshan, Aning, Yin Jiuling, Jian Ruohan, Bai Xiao, dan Ye Suxin. Lin Bai mengangguk dengan gembira, dan mendengar bahwa kerabat dan teman-temannya selamat. Batu di hati Lin Bai perlahan-lahan jatuh ke tanah. Namun dalam hati rindu itu, tetap tak mampu terbendung. Mengetahui keberadaan kerabat dan teman-temannya, Lin Bai ingin mencari jalan kuno yang hampa dan kembali ke kerabat dan teman-temannya. Mengapa kau tiba-tiba datang ke makam hampa? Lin Bai bertanya lagi kepada burung gagak. Burung gagak itu menatap, meraung tidak puas, itu bukan untuk mencarimu. Begitu aku menyelesaikan kerabat dan menantumu, mereka tidak sabar menungguku untuk menanyakan tentang keselamatanmu. Jika kau masih berutang padaku, aku akan datang kepadamu. Lalu aku kembali ke benua kuno dan mendapati bahwa kau tidak ada di sana. Lalu aku datang untuk menemuimu. Saat melewati dunia iblis, aku kebetulan menemukan makam dewa yang kosong itu. Karena itu adalah tanah harta karun, aku tentu ingin masuk dan melihatnya. Hasilnya, tidak ada harta karun yang ditemukan, tetapi kau yang ditemukan. Lin Bai juga mengerti bahwa Lin Duo dan Bai Xiao juga khawatir tentang keselamatan Lin Bai. Begitu mereka keluar dari bahaya, mereka membiarkan burung gagak datang untuk mencari Lin Bai. Bagaimana kau bisa datang ke dunia iblis? Terbang ke sini. Bisakah kau menyeberangi kehampaan? Ya, apakah sulit? Sangat mudah. Baiklah, selama kau memiliki sepasang sayap, kau bisa terbang ke sini. Lin Bai benar-benar terdiam. Baik di alam roh maupun alam iblis, kata kehampaan itu sangat mengagumkan. Melangkah ke dalam kehampaan itu seperti setengah kaki memasuki istana neraka. Namun, sekarang tempat yang mengerikan itu, di mata burung gagak, tampak seperti taman bermain yang relatif besar. Ia berkata, terbang saja. Untuk memahami konteksnya, hati Lin Bai perlahan-lahan menjadi tenang. Para dewa raksasa tidak akan pergi ke alam Daoxu untuk mengganggu orang tua, saudara, dan teman-temanku, bukan? Lin Bai masih tidak tenang dan bertanya lebih lanjut. Burung gagak itu berkata, Lin Bai, singkatnya, ini adalah perang antara kau dan para dewa raksasa. Ini adalah perang antara para dewa dan para dewa raksasa. Bahkan jika kau mencari para dewa raksasa,
kau harus menjadi orang pertama yang mencarinya. Selama kau tidak mati, mereka tidak akan berurusan dengan saudara dan teman-temanmu terlebih dahulu. Lin Bai mengangguk, baiklah. Kemudian burung gagak itu bertanya, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Lin hampir tidak menemukan jalan pulang, katanya. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Burung gagak itu berkata dengan tegas, ikuti kau. Sampai kau membayar kembali uangnya. Wajah Lin Bai menjadi muram dan dia tertawa getir. Tepat pada saat ini, susunan Dharma di pintu dipenuhi cahaya gelap, dan suara pelayan toko terdengar dari pintu. Ini anggur dan dagingmu, Tuan. Lin Bai membuka pintu, dan pelayan dengan senang hati membawa daging dan anggur dan menaruhnya di atas meja. Dia berkata, kamu pelan-pelan saja, lalu berbalik. Mengenai uang untuk anggur, daging, dan sayur-sayuran, akan dibayarkan saat Lin Bai membayar. Ayo makan 100 kati daging hewan yang kamu pesan. Kamu sangat kecil, bagaimana kamu bisa makan sebanyak itu? Kata Lin Bai kepada burung gagak. Meskipun burung pipit kecil dan memiliki kelima organ dalam, bagaimana mungkin? Kamu meremehkanku. Burung gagak melompat dari bahunya dan mendarat di atas meja. Mataku serakah dan ingin makan daging hewan. Namun, tiba-tiba, aksinya terhenti. Matanya hitam seperti permata, menatap daging tanpa lemak di piring, menunjukkan ekspresi aneh. Ada apa? Merasa burung gagak aneh, Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai, aku khawatir ini toko gelap. Semua anggur dan daging beracun. Lin Bai tercengang, bergegas datang, berlari untuk memperbaiki mata hukum untuk melihat, tetapi tidak melihat apa yang aneh. Racun apa? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Lin Bai memeriksa, tetapi tidak ditemukan racun. Namun burung gagak berkata racun itu beracun, dan Lin Bai tentu saja percaya pada penilaian burung gagak. Burung gagak berkata, aku tidak tahu racun apa itu. Aku belum melihatnya. Namun jika kau bisa merasakan racunnya, racun itu seharusnya tidak membunuhmu. Jika kau meminumnya, kau tidak akan bisa menggunakan kekuatan spiritual dan kultivasimu untuk waktu yang singkat, dan menjadi orang yang tidak berguna. Mata Lin Bai menyipit dan berkata dengan suara dingin, aku baru di sini. Aku tidak punya keluhan atau kebencian dengan mereka. Mengapa meracuniku? Apakah mereka eksklusif? Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan motif mereka, kata burung gagak, dengan bibirnya melengkung. Sekarang saatnya untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Jika tidak ada kecelakaan, mereka mungkin ingin menyerbu masuk sambil membawa pisau setelah kita memakan dagingnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Atau tinggal dan bertarung dengan mereka? Baru saja aku melihat kultivasi mereka. Kultivasi tertinggi adalah Dewa Tao Hupin. Sebagian besar yang lain adalah pejuang di alam abadi Tao dan Tao Sun. Mudah untuk menghadapi mereka dengan kekuatanmu. Bagaimana kita memilih? Wajah Lin Bai tenggelam, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Bab 4827 Perintah Hadiah dari Kultus Bulan Jahat. Salju turun dan sulit melihat cahaya. Langit di Liangzhou tampak gelap sepanjang tahun, sehingga sulit membedakan siang dan malam. Di aula di lantai pertama penginapan malam Return Inn, banyak prajurit masih mengobrol. Api unggun berderak, disertai aroma daging panggang. Lin Bai menuruni tangga, dan gagak di bahunya mengamati aula dengan matanya yang hitam seperti safir. Tuan, apakah dagingnya masih enak? Melihat Lin Bai turun, pemilik toko bergegas maju untuk menyambutnya. Bagus, bagus. Lin Bai menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, Lin Bai berjalan menuju pintu, dan pemilik toko segera mengikutinya sambil tersenyum, Tuanku, hari sudah malam. Tidak aman untuk keluar saat ini. Saya baru di jalan dan saya tidak terbiasa dengan kehidupan saya. Apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu penjahat? Kita tidak harus pergi ke dunia luar untuk menghabiskan malam yang panjang di Liangzhou. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku akan jalan-jalan. Aku akan segera kembali. Setelah itu, Lin Bai keluar dari pintu, tanpa menghiraukan halangan dari penjaga toko. Wus, wus. Keluar dari gerbang, angin dingin, seperti bilah pisau, menerpa wajah Lin Bai. Angin dan salju di malam hari tampak lebih mengerikan daripada di siang hari. Tubuh Lin Bai berangsur-angsur menghilang di tengah angin dan salju. Kuharap mereka tidak menyusul. Di tengah angin dan salju, suara dingin Lin Bai terdengar. Di penginapan. Ketika Lin Bai keluar dari gerbang,
aula yang ramai di lantai pertama menjadi sunyi. Lebih dari 20 prajurit di sini semuanya menoleh untuk melihat gerbang, dan mata mereka dingin. Berdiri di belakang meja kasir, penjaga toko mencibir di sudut mulutnya yang dingin, sepertinya dia telah menemukan petunjuk dalam daging, dan sekarang dia ingin lari. Semuanya, jika tidak ada kecelakaan, dia adalah King Luo. Tapi aku tidak menyangka dia akan datang ke Liangsu. Bisakah kau melepaskan lemak yang telah kau berikan pada kami? Di bagian belakang lantai pertama penginapan, beberapa pria kasar dan gila mengunyah daging, dan sarinya meluap di sepanjang sudut mulut mereka. Wajah mereka ganas dan mata mereka ganas, seperti serigala. Jangan sebutkan yang kosong. King Luo tidak mudah dihadapi. Orang pertama dari pesta bulan jahat bukanlah orang yang memiliki reputasi palsu. Bahkan jika kita semua bermain bersama, itu bukan lawannya. Banyak pengunjung restoran tenang, tidak ingin mengejar Lin Bai dan Gagak. Saat itu, penjaga toko datang dari lantai 2 dan berkata kepada penjaga toko, "Penjaga toko, saya sudah melihatnya. Mereka memang makan daging. Tetapi saya tidak makan banyak. Saya rasa saya baru makan beberapa suap sebelum saya tahu bahwa dagingnya telah diracuni. Saat ini, saya rasa saya ingin pergi ke tempat yang aman sebelum dagingnya diracuni." Penjaga toko berkata dengan senyum puas, "Anda dapat yakin sekarang. Di antara daging yang mereka makan, saya telah memberi mereka bubuk kuhan. Ini adalah racun aneh yang diwarisi dari Master Gu di wilayah selatan dunia iblis. Setelah meminumnya, bahkan mereka yang kuat di alam Tai Dao Guo akan disegel di dantian." Mendengar ini, para ahli bela diri di aula merasa sedikit bersemangat. Seseorang bertanya, "Jika Anda menangkapnya, bagaimana hadiahnya akan dibagikan?" Penjaga toko berkata sambil tersenyum, "Seperti biasa, penginapan dibagi menjadi 50% dan Anda dibagi menjadi 50%. Di dalam penginapan, terjadi keheningan singkat. Sesaat kemudian, orang-orang kasar dan gila itu menggigit tulang hewan di mulut mereka, menepuk meja dan berdiri, "Sialan, kering. Kering. Jika dia benar-benar diracuni, kita masih punya kesempatan untuk menangkapnya. Kalau begitu lakukan saja. Lakukan saja." Di penginapan, lebih dari 20 prajurit mencapai konsensus instan, bangkit satu demi satu, minum minuman keras, dan berjalan keluar dari penginapan dengan senjata di tangan. Berjalan di tengah angin dan salju, langit semakin gelap. Di Liangzhou, siang hari sangat ekstrim dan malam cepat berlalu. Di jalan terakhir, Lin Bai masih bisa melihat langit, tetapi hanya berjalan di tikungan, seluruh langit menjadi gelap. Dalam sekejap, dari siang ke malam. Di jalan-jalan kota Melting Pot, dua orang tidak dapat terlihat di siang hari, dan di malam hari, tidak ada tanda-tanda aktivitas bela diri. Hanya beberapa bangunan dua lantai paviliun di kejauhan, cahaya lilin yang hangat, bergoyang tertiup angin dan salju. Udara dingin semakin kuat dan kuat, menembus aura pelindung Lin Bai, yang membuat Lin Bai merasa sejuk di sekujur tubuhnya. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Bai tiba-tiba mengangkat matanya dan berkata dengan suara rendah, "Itu masih datang." Dari sudut matanya, Yu Guang melirik ke belakang, dan Lin Bai melihat beberapa bayangan di dinding, dengan hati-hati mengikuti Lin Bai. Angin dan salju membeku, tetapi pisau tajam di tangan mereka lebih dingin daripada angin dan salju. Berjalan ke gang sempit, Lin Bai berhenti dan berkata, "Aku ingin tahu aku tidak punya masalah denganmu. Mengapa kamu ingin meracuniku? Aku sudah melupakan masa lalu. Aku hanya ingin pergi dari sini. Mengapa kamu ingin mengejarku sampai mati?" Prajurit dalam kegelapan di sekitar, mendengar suara itu, segera mengerti bahwa Lin Bai telah menemukan mereka. Pada saat itu, mereka tidak bersembunyi, mereka berdua turun dari tembok tinggi dan muncul di depan dan belakang Lin Bai, menghalangi semua jalan mundurnya. Layak menjadi orang pertama dari pesta bulan jahat. Kami cukup berhati-hati untuk ditemukan olehmu. Setelah orang-orang itu jatuh ke tanah, seorang pria kasar dan gila, membawa pisau hantu, menyeringai dan berbicara kepada Lin Bai. "Itu racun, itu membunuh. Aku sangat bingung. Apakah aku memiliki kebencian yang mendalam padamu? Bahkan jika aku tidak bisa melarikan diri hari ini, bisakah kau memberiku jawaban dan membiarkanku menjadi hantu yang pengertian?" Lin Bai dengan tenang menatap para prajurit di sekitarnya. Ada 23 dari mereka. Prestasi tertinggi adalah dua dewa Tao tingkat 5, dan sisanya adalah master seni bela diri dari level Tao Zun dan Tao Abadi. Kekuatan semacam ini, di depan Lin Bai, seperti ayam kampung.
Mereka juga tahu kesenjangan kekuatan antara mereka dan Lin Bai. Jika bukan karena keyakinan manajer bahwa Lin Bai telah diracuni, mereka tidak akan berani mengejar dengan mudah. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Sekte Bulan Jahat telah mengeluarkan perintah hadiah. Dimanapun kekuatannya, selama kau tertangkap, kau bisa mendapatkan hadiah dari Sekte Bulan Jahat. Jika kau menangkap yang mati, kau dapat memilih 10 harta karun dari rumah harta karun Sekte Bulan Kuksi. Tangkap yang hidup, mereka dapat menjanjikan 3 hal tanpa syarat dalam lingkup kemampuan Sekte Bulan Jahat. Mendengar ini, Lin Bai tercengang. Aku pikir itu adalah penginapan malam yang mencoba menyingkirkan orang luar dan membunuh mereka. Tetapi aku tidak menyangka bahwa mereka datang untuk perintah hadiah dari Sekte Bulan Jahat. Perintah hadiah dari Sekte Bulan Jahat. Bagaimana mungkin? Mengapa Sekte Bulan Jahat mengejarku tanpa alasan? Lin Bai berbisik tidak percaya. Pria kasar itu berkata dengan senyum muram, mengapa Sekte Bulan Jahat mengejarmu? Maka kami tidak tahu. Ngomong-ngomong, perintah hadiah ini dikirim ke kota-kota besar, klan, dan keluarga si Yue Qianzu 2 bulan lalu. Dengan kata lain, sekarang seluruh negara bagian Bulan Jahat menganggapmu sebagai kue manis. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Sekte Bulan Jahat mengejar Lin Bai setidaknya mengerti asal-usul dan motif mereka. Jadi, kamu di sini untuk mendapatkan hadiah. Tapi, bukan berarti aku sombong. Aku khawatir aku hanya orang bodoh yang ingin menahanku dengan kekuatanmu. Aku ingin menasihatimu bahwa lautan kepahitan tidak ada habisnya, dan kamu tidak boleh salah jalan dan kehilangan nyawamu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dan matanya perlahan-lahan menjadi dingin. Bab 4828 Mengapa Mencari Kematian. Lin Bai dan Sekte Bulan Jahat tidak memiliki dendam di masa lalu dan tidak ada dendam di masa sekarang. Lin Bai tidak pernah berpikir mengapa Sekte Bulan Jahat akan mengeluarkan perintah hadiah kepadanya. Jika ada dendam, itu hanya bisa menjadi dendam antara Lin Bai dan Zhu Qingzu. Pada awalnya, Lin Bai pernah mempermainkan wajah Zhu Qingzu dan leluhur Zhu di depan umum di perjamuan Bulan Jahat. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan saksama, saya berharap leluhur Gui adalah leluhur Sekte Bulan Jahat. Dia memiliki status yang tinggi dan juga orang kuat yang terkenal di Qianzu Bulan Jahat. Dia tidak mungkin mengeluarkan perintah hadiah 4 lautan untuk masalah sekecil itu, tanpa memandang muka. Terlebih lagi, apa yang terjadi di perjamuan Bulan Jahat adalah bahwa Zhu Qingzu melakukan kesalahan terlebih dahulu. Jika leluhur Zhu ingin menyelesaikan masalah di masa depan, itu pasti akan menjadi lelucon di Qianzu Bulan Jahat. Kemudian, selain masalah ini, Lin Bai tidak dapat mengingat di mana dia telah menyinggung Sekte Bulan Jahat. Saya menyarankan Anda untuk tidak bunuh diri karena kesalahan. Lin Bai terisolasi dalam angin dan salju, tatapan matanya sedingin pisau, dan dia menatap lebih dari 20 prajurit di sekitarnya. Menurutmu apa yang kami lakukan di sini untuk berbicara denganmu? Karena kamu telah memakan daging, kamu seharusnya tahu bahwa kamu telah diracuni. Kamu berada di ujung badai. Apakah kamu masih ingin berpura-pura menakut-nakuti kami? Jangan bicara omong kosong. Hitung waktu. Sudah waktunya untuk meracuni. Ayo kita naik bersama, kalahkan dia, dan dapatkan hadiah dari Sekte Bulan Pengusir Setan. Mata lebih dari 20 prajurit menunjukkan cahaya ganas yang rakus, menatap Lin Bai, dan sudut mulut mereka perlahan-lahan mulai tersenyum. Lingkungan Liangzu buruk, jadi sumber daya kultivasi sangat sedikit, dan sedikit sumber daya ditempati oleh cabang dan keluarga utama Liangzu. Akibatnya, prajurit kelas bawah di Liangzu sering berani terlibat dalam bisnis membunuh orang dan mencuri barang. Saat ini, lebih dari 20 prajurit yang mengepung Lin Bai tidak mudah diprovokasi di sekitar kota Melting Pot. Mereka pandai membeli pembunuh dan pembunuh. Naik. Menjepit waktu, mereka menghitung waktu ketika tubuh Lin Bai diracuni. Sekarang adalah waktu terbaik. Jika berita dari pemilik penginapan malam itu benar, daging Lin Bai akan diracuni 1 jam kemudian. Pada saat itu, ladang ramuan dalam tubuh Lin Bai akan disegel, dan itu tidak akan dapat menjalankan kekuatan spiritual kultivasi. Bahkan mereka yang kuat di ranah Tai Daoguo tidak dapat menahan racun aneh seperti itu. Para prajurit bangkit dalam angin dingin dan menyerang Lin Bai dengan pedang mereka. Dalam sekejap, bayangan pedang dan pedang di jalan raya memenuhi udara. Kenapa repot-repot mati? Wajah Lin Bai tenggelam dan matanya tajam.
Pada saat lebih dari 20 prajurit menyerang dan membunuh, pedang iblis keluar dari sarungnya. Bilah sedingin es, bersinar dalam kegelapan. Pedang itu akan menyebar dan merobek kepingan salju yang mengambang di antara langit dan bumi. Cahaya pedang menyala dan menerangi terowongan sejenak. Kemudian, ada lebih dari 20 mayat langsung ke tanah, kepala seperti bola, berguling ke satu sisi. Sebelum mereka mati, mereka hampir tidak meminta belas kasihan, jadi mereka dibunuh oleh pedang Lin Bai. Sesederhana memotong melon dan memotong sayuran untuk membunuh para prajurit di alam Daoxian dan Daozun dengan kultivasi Daoshen tingkat 8 Lin Bai. Adapun prajurit di alam Tao dan Dewa bahkan prajurit di puncak Dewa Tao tidak berani berteriak di depan Lin Bai. Lin Bai sebanding dengan kekuatan fisik alam Tai. Di dunia ini, jika bukan karena seni bela diri alam Tai Dao Guo, akan sangat sulit bagi siapapun di alam Daoshen untuk menjadi lawan Lin Bai. Kenapa? Lin Bai diam-diam menerima pedang itu dan menatap mayat-mayat di seluruh tanah, menunjukkan ketidakberdayaan di matanya. Setelah membunuh lebih dari 20 prajurit dengan satu pedang, Lin Bai diam-diam berbalik dan meninggalkan jalan raya. Tetapi Lin Bai tidak menyadari bahwa di atas atap di kejauhan, sekelompok orang sedang memperhatikan Lin Bai dari kejauhan. Ibuku. Sebilah pedang. Satu pedang akan membunuh mereka semua. Di punggung bukit berdiri 5 orang, dipimpin oleh seorang pemuda. Pemuda itu menoleh ke belakang dan berkata sambil mencibir, dia adalah King Luo, orang pertama dari perjamuan bulan jahat. Tidak mudah bagi mereka untuk membunuh Zhang Mazi. 4 orang di belakang berkata, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melakukannya, Tuan Muda? Pemuda itu berkata sambil tersenyum, ayolah, kita bukan lawannya. Jika kita mendorongnya, aku khawatir keluarga kita akan terlibat. Aku bilang dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan bintang dingin dari Villa Feng Shui. Kalau begitu, menyinggung perasaannya, menyinggung Leng Xingguang segera. Tidak perlu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Segera, dia diam-diam menyingkirkan ide untuk memburu Lin Bai. Dia dulunya adalah murid yang luar biasa dari sebuah keluarga besar di kota peleburan. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba menerima berita bahwa King Luo ditemukan di penginapan malam, dan Zhang Mazi dan yang lainnya telah pergi untuk mengejarnya. Tuan Muda segera datang dengan tangannya. Jika Zhang Mazi dapat membunuh Lin Bai, dia akan merebut Lin Bai dari Zhang Mazi. Jika Zhang Mazi tidak dapat membunuh Lin Bai, Tuan Muda itu tidak akan melakukannya. Kembalilah. Sambil mendesah panjang, pemuda itu berbalik dan hendak pergi. Namun saat orang-orang ini berbalik, mereka tiba-tiba melihat sebuah bayangan berdiri tidak jauh dari sana, menatap mereka dengan dingin. Siapa itu? Lindungi putramu. Keempat pelayan itu bergegas melindungi Tuan Muda di belakang mereka. Tuan Muda itu menatap bayangan itu, dan gemetar serta berkeringat karena aura pedang di tubuhnya. Jangan gugup, aku di sini hanya untuk menanyakan jalan. Bayangan itu perlahan mendekat dan menampakkan wajahnya. Tuan Muda dan para pelayannya terkejut. Pria ini adalah Lin Bai yang baru saja pergi di bawah tatapan mereka. Mereka ingat arah Lin Bai, yang berlawanan dengan mereka. Mengapa Lin Bai tiba-tiba muncul di belakang mereka lagi? Permisi, bagaimana saya bisa pergi ke Villa Feng Shui? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Senyum di wajah seseorang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Pemuda itu pucat dan matanya gemetar. Dia segera mengeluarkan peta dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Dia berkata, ini peta Liangsu. Villa Feng Shui agak jauh dari sini. Anda dapat menemukannya dengan mengikuti peta. Memang benar bahwa ketika Anda melihat lokasi Villa Feng Shui dengan saksama, Anda dapat melihat lokasi Villa Feng Bai. Terima kasih banyak. Setelah berterima kasih kepada Lin Bai, dia berbalik untuk pergi, menginjak pedang terbang dan meninggalkan kota peleburan itu semalaman. Setelah Lin Bai pergi, pemuda itu merasa lega. Tuan Muda, kapan dia datang ke belakang kita? Mengapa kita tidak merasakan napasnya? Keempat pelayan itu sangat takut sehingga kaki dan perut mereka melunak. Meskipun Lin Bai tetap pergi, hawa dingin di hati mereka menghilang. Tuan Muda, apakah dia mendengar percakapan kita tadi? Pemuda itu tiba-tiba bereaksi dan tidak dapat menahan napas dingin. Jika kita baru saja bunuh diri, saya khawatir kita akan berbeda sekarang, seperti Zhang Yang Bopeng. Pemuda itu mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. Rasa dingin menjalar di lehernya, yang tidak dapat dihilangkan. Bab 4829 Kolam Salju Tianshan. Melawan angin dan salju,
Lin Bai meninggalkan kota peleburan di malam hari dan pergi ke arah Villa Feng Shui. Sepanjang jalan, Lin Bai melewati beberapa kota di Liangzhou, bersembunyi di dalam untuk menanyakan berita, dan ingin tahu mengapa gereja bulan jahat mengejarnya. Setelah banyak penyelidikan oleh Lin Bai, Sekte Bulan Jahat tidak menetapkan tanggung jawab Lin Bai, dan perintah hadiah tidak menjelaskan bagaimana Lin Bai memprovokasi Sekte Bulan Jahat, tetapi hanya mengumumkan jumlah hadiah. Jika Anda menangkap yang mati, Anda dapat memilih 10 harta lainnya dari rumah harta karun Sekte Bulan Kuksi. Pegang yang hidup. Sekte Bulan Jahat menjanjikan 3 hal tanpa syarat dalam kemampuannya. Masing-masing dari 2 hadiah ini penuh dengan godaan bagi para pejuang. 10 harta dapat menjadi sumber daya alam dan harta lokal teratas di Xiyue Qianzu, yang dapat membuat prestasi seorang pejuang melonjak maju. 3 hal dapat membuat keluarga kecil yang tidak dikenal, dengan dukungan Sekte Bulan Jahat, menjadi keluarga teratas dari 1000 negara bagian Bulan Jahat. Setelah pengumuman perintah hadiah, hal itu langsung menimbulkan sensasi di dalam dan luar negara bagian 1000 Bulan Jahat. Semua kekuatan, semua keluarga, dan semua sekte mengirim orang-orang kuat untuk menanyakan keberadaan Lin Bai. Untungnya, setelah Lin Bai melarikan diri dari Sekte Bulan Jahat, dia menyembunyikan tubuhnya sepanjang jalan, dan tidak ada yang tahu kemana Lin Bai pergi. Hanya di kota tempat peleburan, tetapi Lin Bai juga pergi secepat mungkin. Namun, berita tentang Lin Bai muncul di Liangzhou menyebar seperti api. Pada saat ini, banyak orang kuat di Xiyue Qianzu telah datang ke Liangzhou satu demi satu. Pegunungan Snowbird, utara dan selatan melintasi jutaan mil. Di pegunungan, ada puncak-puncak yang menjulang tinggi dan banyak batu aneh. Salju di puncak gunung membiaskan sinar matahari sepanjang tahun. Salju yang mencair mengalir menuruni gunung dan membentuk aliran di kaki gunung untuk pergi jauh. Di antara pegunungan, Anda kadang-kadang dapat melihat banyak rumput hijau dan pepohonan. Tidak seperti tempat lain, tempat-tempat itu tandus dan bersalju. Matahari bersinar di antara pegunungan, membawa kehangatan. Gunung itu dipenuhi asap dingin. Seperti gambar es dan api yang indah. Ini adalah gerbang Villa Feng Shui. 3 sosok secepat kilat terbang keluar dari Villa Feng Shui dan menuju ke barat daya. Di antara ketiganya, pemimpinnya adalah Leng Xingguang. 2 lainnya adalah Hua Wuhui dan Feng Yiren. Apakah berita itu benar? Wajah bintang dingin itu dingin dan sedih. Feng Yiren mengangguk pelan dan berkata, setengah bulan yang lalu, berita datang dari kota peleburan Liangzhou bahwa King Luo muncul di kota peleburan, tetapi segera menghilang. Aku tahu kau banyak berhubungan dengan King Luo, jadi aku telah mengirim orang untuk mencari jejak King Luo. Tetapi seperti yang kau tahu, sulit bagi orang lain untuk menemukan jejak seorang pejuang yang kuat seperti King Luo. Akhirnya, 2 jam yang lalu, seseorang melihat seorang pria berpakaian putih, dengan pedang terbang dan seekor gagak hitam berdiri di bahunya, menuju kolam salju Tianshan. Aku akan segera memberitahumu. Menurut angin akan mendapatkan berita, kata demi kata untuk memberitahu bintang dingin. Hua Wuhui berkata dengan suara dingin, aku tidak tahu bagaimana King Luo menyinggung Sekte Bulan Jahat, tetapi biarkan Sekte Bulan Jahat memberikan hadiah besar untuk kepalanya. Leng Xingguang menyipitkan mata dan berkata, dari kota peleburan Liangzhou, King Luo telah datang ke Villa Feng Shui. Sekarang dia ada di sekitar Villa Feng Shui, mengapa dia tidak datang kepadaku secara langsung? Mengapa Anda ingin mengubah jalan menuju kolam salju Tianshan? Kolam salju Tianshan hanya berjarak puluhan ribu mil dari Villa Feng Shui. Dengan kultivasi dan kecepatan alam Tao dan Dewa, kita dapat mencapainya dalam 1 atau 2 jam. Kolam salju Tianshan sangat terkenal di Liangzhou. Kolam ini merupakan kolam es dan roh dingin yang lahir setelah es dan salju alami mencair. Air roh di kolam roh memiliki efek yang besar bagi mereka yang ingin mencapai prestasi di bawah alam. Bagi mereka yang berada di alam Tao dan seni bela diri, efeknya sangat rendah. Selain itu, ada sejenis ikan roh yang tumbuh secara alami di kolam salju Gunung Tianshan. Ikan ini lezat dan dapat dikonsumsi mentah serta digunakan sebagai obat. Ikan ini dapat dianggap sebagai roh kelas atas di 1000 negara bagian Bulan Jahat. Mengenai kolam salju Tianshan, Liangzhou memiliki legenda yang sangat indah. Konon, pada suatu bulan dan 1 tahun, seorang peri yang datang melalui bulan datang ke Liangzhou. Ketika dia melihat kolam salju Tianshan dari langit, dia mandi. Setelah dia mandi, air salju biasa di kolam salju Tianshan berubah menjadi harta karun surga dan bumi, dan kolam salju itu dipenuhi bunga-bunga negeri dongeng yang berwarna-warni.
Meskipun kolam salju Tianshan merupakan harta karun langka di Liangzhu, Villa Feng Shui tidak mengambilnya sebagai miliknya. Menurut aturan Villa Feng Shui, siapapun yang dapat mencapai kolam salju Tianshan dapat mengambil air spiritual dari kolam salju sesuka hati. Namun, tidak mudah untuk pergi ke kolam salju Tianshan. Di luar kolam salju Tianshan, terdapat puncak-puncak yang membentang ribuan mil. Bumi dan bintang-bintang berkumpul di sekitar kolam salju Tianshan untuk membentuk susunan mempesona yang besar. Bahkan para ahli dalam susunan tidak berani dengan mudah melangkah ke pegunungan ini. Di dekat kolam salju Gunung Tianshan, terdapat semacam angin kencang yang bersiul sepanjang tahun, yang dapat dengan mudah merobek alam Daozun. Angin kencang ini disebut angin pembunuh roh oleh Liangzhu. Hanya dengan berjalan melalui gunung-gunung mempesona, di luar kolam salju Tianshan dan menerobos angin pembunuh roh, kita dapat mencapai kolam salju Tianshan. Dan suhu kolam salju Tianshan lebih dingin daripada di luar. Bahkan prajurit di alam Tai Daoguo tidak dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dikatakan bahwa suatu ketika ada seorang Taois Tai Guwu di Xiyueqianzhu yang ingin bermeditasi di samping kolam salju Gunung Tianshan selama 5 hari dan berubah menjadi patung es. 7 hari kemudian, Tai Daoguo pergi tepat waktu untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia juga terluka oleh embun beku dan menyesal. Kolam salju Tianshan sangat dijaga ketat, dan nilai air spiritual di kolam salju tidak terlalu tinggi, jadi hanya sedikit prajurit yang mau pergi ke kolam salju. Kebanyakan dari mereka mengikuti para tetua keluarga dan datang ke kolam salju Tianshan untuk bertamasya. Mengapa dia beralih ke kolam salju Gunung Tianshan? Leng Xingguang tidak dapat mengerti, apakah dia pikir dia datang ke Villa Feng Shui untuk mencariku. Apakah aku akan mengkhianatinya? Apakah kamu akan mengikatnya dan mengirimnya ke sekte bulan jahat? Dalam hatinya, apakah Leng Xingguang orang yang menjual teman dan mencari kehormatan? Karena Lin Bai datang keluar Villa Feng Shui, tetapi dia tidak menemukan Leng Xingguang, yang membuat Leng Xingguang marah. Feng Yiren berbisik, kurasa tidak. Menurut informasi yang kudapat, sepertinya berita tentang King Luo di Liangzhu sudah menyebar. Dia berjalan keluar dari kota peleburan itu, dengan banyak prajurit licik di belakangnya. Aku khawatir dia juga khawatir akan membawa masalah ke Villa Feng Shui kita jika dia memberanikan diri mengunjungi. Hua Wuhui berkata, menurutku King Luo benar. Kakak seperguruan Leng, meskipun kita tidak ingin bangga dengan teman-teman kita, aku yakin yang lain tidak memiliki ratusan ribu murid di Villa Feng Shui. Bisakah kita semua menjamin bahwa mereka tidak akan mengkhianati Lin Bai? Adik seperguruan Hua dan adik seperguruan Feng benar. Menurutku hal-hal itu terlalu sederhana. Cahaya bintang yang dingin menarik napas dalam-dalam, matanya tajam. Bab 4830, Kejar dan Cegat. Angin dan salju di Liangzhu tidak akan berhenti sepanjang tahun. Ketika pertama kali datang ke sini, saya melihat angin dan salju, jadi saya punya selera yang berbeda. Namun setelah lama mencari, saya merasa bosan. Melihat ke bawah dari ketinggian, ada kolam dalam sekitar 10.000 meter di puncak gunung yang megah. Bebatuan di sekitarnya tinggi, menjebak kolam dalam ini di tengah, seperti permata yang bertatahkan di bumi. Inilah tempat pemandangan pertama di Liangzhu, kolam salju Tianshan. Saat ini, di tepi kolam salju di Gunung Tianshan, seorang pria berpakaian putih berdiri dengan tangan ke bawah dan menatap kolam salju dengan mata yang dalam. Seekor burung gagak keluar dari kolam salju, mengguncang air di tubuhnya, dan terbang ke tepi dengan ikan mas hitam seberat 10 jin di mulutnya. Saya sudah melihatnya. Tidak ada harta karun di sini. Itu hanya karena urat bumi di sini aneh. Ia mengumpulkan udara dingin dari jutaan mil dan membentuk urat roh es di bawah Gunung Tianshan. Di bawah pembiakan abadi, kolam salju menjadi spiritual dan menjadi air spiritual. Begitu pula ikan di kolam salju. Burung gagak melemparkan ikan haring di paruhnya ke kaki Lin Bai dan berkata dengan kecewa. Lin Bai tersenyum, mengambil ikan mas hitam yang hidup, dengan terampil menyalakan api dan memanggangnya. Ini untuk bertamasya, bukan untuk berburu harta karun. Mengapa kamu tersesat ketika kamu tidak menemukan harta karun? Lin Bai duduk di dekat api, memanggang ikan dengan hati-hati. Salju yang berterbangan jatuh dari langit dan menimpa Lin Bai, perlahan-lahan membuatnya menjadi manusia salju. Setelah meninggalkan kota Melting Pot, Lin Bai tidak mengubah kekuatan spiritualnya menjadi tirai tipis untuk menahan salju, tetapi membiarkan salju jatuh padanya. Dengan kekuatan 5 elemen Lin Bai, meskipun dinginnya kolam salju Tianshan sangat kuat, itu tidak dapat melukai Lin Bai dalam waktu singkat.
Cici. Di bawah api yang menyala, sari Lingyu keluar, dan aroma daging yang lezat menyebar di sekitarnya. Mencium aromanya, burung gagak itu dalam suasana hati yang lebih baik dan melihat ikan roh di atas panggangan. Sambil tersenyum, Lin Bai mengeluarkan semua jenis bumbu dari kantong penyimpanan, termasuk bubuk merica, garam, minyak wijen taburkan perlahan-lahan pada ikan roh. Dengan semua jenis bumbu jatuh, aromanya lebih kuat dan menyebar di sekitar kolam salju Tianshan. Aku tidak menyangka kamu ikut serta dalam memanggang ikan. Burung gagak berkata kepada Lin Bai. Hanya dengan tangan. Lin Bai tersenyum. Ketika Lin Bai duduk di kolam salju Gunung Tianshan dan memanggang ikan roh, tempat gelap di sekitar kolam salju juga mulai memperlihatkan jejak sang prajurit. Burung gagak itu melirik prajurit yang bersembunyi di belakangnya, sepertinya prajurit di dunia iblis tidak takut mati. Lin Bai, ini kuburan yang indah. Kalau tidak, aku akan segera mengirim mereka ke mata air kuning, agar mereka tidak mengikuti kita siang dan malam. Pikiran Lin Bai tampaknya tertuju pada ikan bakar itu, dengan acuh tak acuh berkata, jangan khawatir, tunggu ikannya matang, tunggu dia datang lagi. Siapa yang kamu tunggu? Tanya burung gagak. Dengan senyum misterius, Lin Bai tidak menjawab kata-kata burung gagak. Burung gagak tidak banyak bertanya tentang hal itu, dan menatap ikan roh dengan rakus. Sasa semakin banyak langkah, menginjak-injak salju, datanglah suara halus itu. Setiap prajurit muncul di sekitar kolam salju Gunung Tianshan, bersembunyi dalam kegelapan, menatap punggung Lin Bai tanpa ampun. Tidak lama setelah meninggalkan kota Melting Pot, Lin Bai dan burung gagak menemukan bahwa ada banyak prajurit di belakang mereka. Awalnya, Lin Bai banyak membersihkan, tetapi kemudian menemukan bahwa tidak peduli bagaimana Lin Bai membersihkan, akan ada prajurit lain yang mengikuti. Pada akhirnya, Lin Bai membiarkannya begitu saja. Jika mereka bersedia mengikuti, biarkan mereka mengikuti. Sampai Lin Bai tiba di kolam salju Gunung Tianshan, melewati pegunungan yang mempesona, dan melewati angin pembunuh roh, dia pikir mereka akan mundur. Tetapi tanpa diduga, mereka masih mengikutinya. Namun, pegunungan yang mempesona dan angin pembunuh roh di kolam salju Gunung Tianshan benar-benar menyapu banyak lawan untuk Lin Bai. Setidaknya untuk saat ini, seni bela diri di bawah tingkat Daozun dan Daosian terperangkap di pegunungan yang mempesona, atau mati dalam angin pembunuh roh. Hampir semua prajurit yang telah tiba di sekitar kolam salju Gunung Tianshan berada di atas alam Tao dan Dewa. Bahkan beberapa orang adalah kultivasi alam Tao dan Dewa tertinggi. Mereka berdiri di luar kolam salju Gunung Tianshan, bersembunyi dalam kegelapan, menatap Lin Bai, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Mereka tahu betul bahwa sebagai orang pertama dalam kontes seni bela diri dari alam Tao Pesta Bulan Jahat, itu pasti tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan mereka yang berada di puncak alam Tao dan Dewa tidak berani melakukannya dengan mudah. Mereka berdiri dalam kegelapan dan tidak melakukan apapun. Beberapa orang telah melewati posisi Lin Bai, menunggu bala bantuan mereka sendiri tiba. Beberapa orang memanggil teman untuk mengepung Lin Bai. Ada juga beberapa prajurit yang mulai bergerak di banyak tempat. Tampaknya mereka ingin membujuk aliansi prajurit yang datang ke kolam salju Tianshan untuk memenangkan Lin Bai dan berbagi kepentingan mereka secara setara. Sekitar setengah jam kemudian. Akhirnya seseorang tidak tahan lagi. King Luo, kau tidak punya tempat untuk melarikan diri hari ini. Ayo mati saja. Semburan minuman keras terdengar dari luar kolam salju, dan 5 sosok muncul di udara, jatuh 100 meter di belakang Lin Bai. Lin Baiku duduk di tanah, tertutup salju. Dia fokus pada ikan panggang dan memegang api dengan hati-hati. Mereka menutup mata terhadap mereka yang berkelahi di belakang mereka, dan mereka tampaknya mengabaikan mereka sama sekali. Sebutkan saja, kata Lin Bai dengan tenang. Kelima orang itu saling memandang dan berkata dengan senyum muram, kota pegunungan salju, keluarga Li. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku sudah lama berada di Liangzhu, tetapi reputasi keluarga Li di kota pegunungan salju seperti guntur, terutama 5 saudara laki-laki dari keluarga Li di kota pegunungan salju, yang dikenal sebagai 5 harimau dari keluarga Li. Aku tidak tahu apa hubungannya denganmu. Kelima orang itu berkata sambil tersenyum, itu 5 saudara kita. Sekarang setelah kau mendengar reputasi kami, mengapa kau tidak memohon belas kasihan? Lin Bai mendengus dingin, dan senyumnya penuh dengan penghinaan dan hinaan. Apakah kalian berlima menginginkan kepalaku? Apakah ada orang lain?
Lin Bai kemudian bertanya kepada orang-orang seni bela diri di sekitarnya. Segera, seorang pria parubaya berpakaian putih turun dari langit dan jatuh di depan Lin Bai. Pria ini berusia lebih dari setengah baya, tetapi dia kuat, dengan punggung lurus dan postur yang sangat baik. Di wajahnya yang tegas, dia memiliki sepasang alis pedang, dan keberaniannya luar biasa. Gunung Luofeng, Guangyun. Saudara King Luo, aku minta maaf. Aku membutuhkan kepalamu untuk menukar obat ajaib dari Sekte Bulan Jahat untuk menyelamatkan nyawa tuanku. Pria parubaya itu berkata dengan malu. Lin Bai meremehkan untuk tersenyum, sepertinya kau benar-benar dapat membunuhku. Apakah ada orang lain? Begitu kata-kata itu berakhir, sekelompok pengikut seni bela diri yang mengenakan jubah murid, Villa Feng Shui, memegang pedang tajam, diikuti oleh seorang lelaki tua, jatuh di sebelah kiri Lin Bai. Saya Kei Wu, tetua dari Villa Feng Shui. Saya diperintahkan untuk mengundang King Luo ke Villa Feng Shui untuk berbincang. Lelaki tua itu memiliki wajah jelek dan seringai dingin di bibirnya. Melihat senyumnya, mudah untuk melihat bahwa ia mengundang Lin Bai ke Villa Gunung Feng Shui untuk liburan mengenang masa lalu, dan ingin mengambil alih Sekte Bulan Jahat milik Lin Bai. Undangan itu benar. Namun, Lin Bai tidak terkejut dengan orang-orang dari Villa Feng Shui. Ada ratusan ribu murid di Feng Shui Villa. Bahkan jika Lin Bai tahu bahwa Leng Xingguang tidak akan menjual teman-temannya demi kejayaan, tidak ada jaminan bahwa ratusan ribu orang di Feng Shui Villa akan seperti Leng Xingguang.